monggo. Terima kasih Mas Mahfud lagu-lagunya. Sempat membuat bergoyang sedikit. Iya, biar tambah Untuk semangat malam. siang-siang Iya. nggak ngantuk. Supaya Habis makan tidak biasanya Cepat penyakitnya ngantuk. Oke. Mas Martin udah siap ya, Mbak? Mas Martin coba di Siap, absen. siap. Oh, Oke. udah siap. Teman-teman Oh, yang silakan, lain. Mbak Andre, Mbak Reni. Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan peserta seminar. Kita akan mulai lagi siang ini dengan praktek ya. Jadi tadi sudah teori, bagi mereka yang baru bergabung, selamat bergabung, selamat siang teman-teman yang baru bergabung. Tadi ada yang masuk terus ini pas istirahat keluar dulu terus masuk lagi gitu ya. Kayak seminar offline. Iya, betul sekali. Saya sempat lihat 259, terus lalu 211 gitu. Jadi saya berpikir gini, ini kok kayak seminar offline. Tinggal terus balik lagi gitu ya. Itu sementara kita online sebenarnya sih bisa, ya tapi nggak apa-apa sih. Mungkin teman-teman ada kesibukan lain, silakan aja sih. Cuman aku melihatnya jadi lucu aja gitu ya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, tadi kita sudah materi ya. Sudah materinya, lalu ini kita masuk nanti praktek. Jadi mungkin buat yang baru bergabung nggak ngikutin. Ada beberapa saya lihat tadi baru masuk pas pada saat siang ini gitu ya. Jadi tadi sudah teori dan sekarang kita prakteknya. Mungkin kita simak dulu prakteknya, dilanjutkan lagi sama Mas Martin. Mas Martin masih semangat ya Mas Martin? Siap. Ya, silakan Mas Martin. Ya, baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Reni. Sebelum kita masuk ke link oss.go.id yang terbaru, di sini ada teman-teman yang ingin bagaimana sih cari KBLI atau kegiatan usaha dari pelaku usaha. Kadang-kadang mencari KBLI-nya itu susah sekali nyarinya ya. Setiap hari saya selalu mendapat WA, Pak, untuk kegiatan kayak JNE, TIKI gitu ya, KBLI-nya berapa Pak? Pak, untuk konsultan haki ya, kekayaan intelektual berapa ya konsultannya, KBLI-nya. Terus di sini ada bahan bakar gas, LPG berapa ya Pak? Saya sudah cari-cari, tidak ketemu. Lalu saya tanya, sudah ada aplikasi Sibaku Mobil? Sudah ada Pak. Saya sudah install di Play Store aplikasi Sibaku Mobil. Tetap aja tidak ketemu itu KBLI. Ya, jadi saya akan share memandu cara memilih KBLI ya supaya tepat gitu ya, tepat pada kegiatan pelaku usaha. Sebenarnya cara ini sudah ada di share di AHU yang lama ya, di AHU dulu yang SABH itu. Kalau kita input kegiatan usaha kan ada 5 itu tahapannya ya. Dari misalnya dia perdagangan berarti kodenya G, kalau dia industri kodenya F gitu ya. Kalau konsultan kodenya M, kalau pertanian hutan kodenya A, kalau industri kodenya C ya. Dulu begitu ya paling atas. Nah, itu sebenarnya sistematis sebenarnya. Sistem ada artinya. Tidak mungkin AHU itu memberikan tidak ada artinya. Mas Martin, maaf ke unmute Mas. Wah, sudah Ya. 10 menit saya ngomong. Oke, Enggak sih, sekarang baru berapa menit ke potong tadi. menit ya. Sekarang bagaimana kita mencari ya? Kita mencari kabel yang tepat. Di sini ada semalam saya mendapatkan KBLI, Pak, mohon izin KBLI untuk JNE itu berapa? Pak, untuk konsultan haki berapa? Pak, karena ini ada di masa pandemi ini banyak penyediaan mobil-mobil untuk jenazah dan pemakamannya plus pemakamannya itu ternyata besar ya, pemakaman plus jenazah satu orang mati 4 juta di sini ya. Ada 10 orang satu hari sudah 40 juta. Besar ya. Jadi mau buat CV aku nih. Yang keempat bahan bakar gas apa ya. Yang kelima biogas bio. Nah, jadi banyak saya dapatkan ini yang terbaru dari orang legal di Jakarta. Taman rekreasi, taman wisata
di KBLI 2017 kode 93232 tidak ada. Di sistem juga tidak ada, tapi di lampirannya katanya ada. Terus bagaimana ya ini solusinya? Nah, saya dapat seperti itu setiap hari sudah ya, setiap hari. Jadi kalau buka OSS itu bukan setiap hari lagi saya. Mungkin dalam satu hari ada kalau 20 kali ya, 10 menit sekali saya buka OSS itu. Nah, sekarang saya men-share bagaimana sih cara mencarinya. Jadi pertanyaan pertama adalah JNE Tiki. Pak mau buka JNE sama Tiki, kode KBLI-nya berapa sih gitu ya. Nah, sekarang saya share ya. Saya izinkan saya share. Ya, pastikan Bapak Ibu rekan-rekan sudah memiliki Simbaku Mobile ya. Ini aplikasi Simbaku Mobile. Nah, saya kembali lagi ya, Pak, yang mana itu ya? Biar jelas ya. Ini gambarnya ya, Simbaku Mobile ya. Ini yang diklik ya, Simbaku Mobile. Ini cari aja di Play Store ya, di Play Store buka Simbaku Mobile. Nanti lambangnya begini ya, yang seperti ini. Oke, di sini akan tampil pencarian klasifikasi baku ya, di ujung kanan atas ya, kanan atas itu ada KBLI 2020 ya. Kalau kita klik akan keluar KBLI 2020, KBLI 2017, KBJI 2014, KBKI 2015 yang sudah mau disesuaikan ke KBLI 2020. Untuk apa yang 15 ini? Biasanya kalau kita ngisi CV, pencatatan itu ada begitu kita masuk, ada KBLI sebelum tahun 2017. Nah, kita bisa pakai cari yang ini ya, kalau CV. Kita klik yang KBLI 2020 ya, paling atas. Nah, kita akan masuk di sini. Nah, ada dari A ya, dari A sampai U ya. Dari A sampai U ini turunannya ya, sektornya. Berarti ini sektor. Di A ada 3 sektor, pertanian, kehutanan, dan pertanian gitu ya. Nah, ini pertanyaannya adalah KBLI JNE. Nah, KBLI JNE itu masuk di mana? Nah, caranya apakah dia masuk di pertanian, kehutanan, dan perikanan? Tidak masuk ya, tidak pas. Ya, sekali lagi pertanyaannya adalah cara cari KBLI JNE dan Tiki. Ya, begini cara carinya secara sistematis ya, secara sistematis. Ke B, apakah dia masuk pertambangan? Tidak. Berarti jangan diklik ya. Apakah dia masuk industri? Juga tidak ya. Masuk pengadaan listrik? Juga tidak. Masuk ke yang E? Juga tidak ya. Yang F, konstruksi? Juga tidak. Apakah dia perdagangan? Juga tidak. Apakah JNE pengangkutan dan pergudangan? Bisa jadi karena dia masuk di pengangkutan barang ya. Kita lihat sampai ke bawah dulu. Apakah dia masuk di I? Makanan? Tidak. Informasi dan komunikasi? Juga tidak. Yang K, aktivitas keuangan? Juga tidak. Real estate? Juga tidak ya. Aktivitas profesional ilmiah? Juga tidak pas. Yang N, aktivitas penyewaan? Tidak pas karena ini untuk penyewaan. Yang O, administrasi pemerintah? Juga tidak pas. Yang P, untuk pendidikan? Bukan. Aktivitas kesehatan? Juga bukan. Hiburan, kesenian? Juga bukan. Aktivitas jasa lainnya bisa jadi ya. Jadi yang bisa jadi adalah H sama S ya, bisa jadi. Yang T, apakah rumah tangga? Tidak ya. Yang U, tidak. Jadi yang bisa jadi untuk JNE Tiki karena dia pengantaran, pasti ada angkutan. Yang bisa jadi dari A sampai U ini adalah H sama S saja ya. S, aktivitas jasa lainnya. Nah, sekarang kita klik H ya, karena dia bisa jadi masuk di H. Kita klik yang H. Nah, yang H ini ya ada 5 turunan saja ya, 5 turunan saja. Yang pertama, dia di angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa. Bukan ya, yang melalui saluran pipa, tidak. Karena ini bukan melalui saluran pipa. Yang 50 angkutan perairan, tidak ya. Angkutan udara juga tidak. Kedua, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan. Ya, bisa jadi karena ada penunjang angkutan. Ini hanya untuk angkutan sebenarnya, bukan ya mestinya. Nah, yang ketiga itu aktivitas pos dan kurir.
bisa jadi. Jadi di antara 5 ini yang paling memungkinkan JNE sama Tiki adalah yang kode 53 ya, aktivitas pos dan kurir ya. Nah, ini. Nah, habis itu ada 2 turunan. Begitu kita klik ya, kita klik tadi ada 2 turunan, yaitu aktivitas pos dan kurir. Apakah dia pos ya? JNE ini bukan pos ya, JNE ini lebih ke tidak pos. Tapi kita coba klik pos saja ya. Jadi di sini aktivitas pos, kalau 5 digitnya kita klik adalah ini pos. Ya, jadi JNE itu bukan pos ya. Nah, berarti dia masuk ke kurir ya, ke kurir. Nah, sekarang kita aktivitas kurir, kita klik. Hanya ada satu pilihan ya di kode 4 digit. Tidak ada pilihan lagi, hanya ada satu turunan, kita klik. Nah, sekarang JNE sama Tiki di KBLI 2020 hanya diatur di 2 turunan ini. Aktivitas kurir atau aktivitas agen. Ya. Kalau melihat ini berarti dia sebagai agen ya, mestinya ya. Yang ini ya. Ya, hanya ada 2. Agen atau aktivitas kurir. Begitu ya cara carinya ya. Bisa ya? Nah, jadi seperti itu cara carinya. Oke, saya contohkan lagi yang kedua. Ini ada pertanyaan semalam. Konsultan ya, hak intelektual, haki ya. Berapa KBLI-nya? Nah, sekarang cara carinya itu bukan pertanian, bukan pertambangan ya. Industri juga bukan, yang C, yang D pengadaan listrik bukan, yang E bukan, F konstruksi bukan. Ya, kita cari konsultan ya, konsultan. Haki, yang G perdagangan bukan, yang H pengangkutan tidak masuk, penyediaan akomodasi dan makanan tidak masuk, informasi dan komunikasi tidak masuk, baru yang K aktivitas keuangan dia tidak masuk, yang L real estate tidak masuk, yang M aktivitas profesional, ilmiah dan teknis bisa jadi ya, karena konsultan haki ini hanya dilakukan dengan orang-orang yang profesional ya. Yang M bisa jadi, yang N penyewaan tidak masuk, yang O tentang administrasi, ya, yang O tentang administrasi, yang P pendidikan juga bukan, ya, yang Q aktivitas kesehatan tidak masuk, ya, yang R tidak masuk, yang S jasa lainnya tidak masuk, yang T rumah tangga tidak masuk, yang U tidak masuk. Jadi hanya yang masuk hanya satu di antara semua, apa? Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, karena hanya bisa dilakukan dengan orang-orang profesional. Nah, kita klik yang M berarti. Nah, di antara yang M itu terbit ada 7 turunan ya. Yang 69 ya, hukum dan akuntansi juga tidak, yang 70 manajemen, yang 71 ini konsultan arsitektur tidak masuk ya. Yang 72 penelitian dan pengembangan tidak masuk ya. Yang 73 perikanan ya tidak masuk. 75 tidak masuk ya. Mungkin ini di 79 ya, 69. Sorry ya, aktivitas hukum dan akuntansi ya. Kita yang masuk di sini hanya ada 2, 69 atau 74 ya. Kita klik yang 69. Di sini ada aktivitas hukum ya, aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan, konsultasi pajak ya. Bisa juga ini hukum karena konsultan mengenai hukum ya, haki. Kita klik. Hanya ada satu turunan, aktivitas hukum. Kita klik lagi. Nah, ada 01 itu aktivitas pengacara ya. Yang 2 konsultan hukum, yang ketiga aktivitas konsultan kekayaan intelektual. Nah, inilah KBLI-nya ya. Jadi dia tidak mungkin tidak masuk perangkap, kira-kira begitu ya, ketika kita mencari secara sistematis ya. Jadi pasti ketemu, tidak mungkin tidak ketemu
Sudah berapa saya kasih contoh? 2 ya. Lagi, ini yang lagi famous nih ya. Penyediaan modal mobil jenazah dan pemakaman, karena di tengah-tengah pandemi ini Pak, rame orang mati katanya gitu ya. KBLI berapa yang pas? Nah ini ya. Jadi banyak orang yang mati, dia sibuk cari KBLI ya. Oke, berapa KBLI-nya yang pas gitu ya. Jadi pertanyaan adalah mobil jenazah. Jadi mobil saya, mobil pribadi dirakit untuk dibuka itu belakangnya, di setel untuk bisa jenazah dan plus pemakamannya. Ya, jadi itu ada pakai pihak ketiga ya, pihak ketiga. Nah, sekarang cari dari A sampai yang tadi U. Ya, cari ya. Apakah dia masuk yang A tidak masuk pertanian, yang B pertambangan tidak masuk, yang C industri tidak masuk, D pengadaan listrik tidak masuk, yang E tidak masuk, yang F konstruksi tidak masuk, yang G perdagangan. Nah, ini bukan perdagangan. Yang H pengangkutan dan pergudangan, bisa jadi. Tapi ini pengangkutan untuk ngangkut-ngangkut umum ya. Tapi bisa jadi ya yang H. Karena ada pengangkutan bunyi di situ. Yang I ya, yang I penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, tidak juga. Ya, karena ini orang mati ya, mau dimakamkan. Yang J informasi tidak, yang K aktivitas keuangan tidak, yang L real estate tidak masuk ya. Yang M aktivitas profesional, ilmiah dan teknis tidak masuk ya. Yang N penyewaan bisa jadi ya. Jadi yang bisa jadi sudah 2 ya, H sama N gitu ya. Kita catat dulu H sama N. Habis itu administrasi, yang O tidak, yang P pendidikan tidak masuk ya. Yang aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial bisa masuk karena ada aktivitas sosialnya ya, Q. Nah, kita catat Q. Habis itu R kesenian hiburan enggak ya, ini enggak menghibur karena menguburkan orang mati. Yang S aktivitas jasa lainnya, bisa jadi ya, aktivitas jasa lainnya. Yang T tidak, yang U tidak. Nah, sekarang kita dapat ini HNQS ya. Sekarang untuk cari KBLI-nya ya, kalau kita set di sini jenazah, kadang-kadang kita nggak ketemu ya. Ya, sekarang kita cari yang H ya, karena di situ ada pengangkutan, dan ini ngangkut orang mati gitu ya. Di situ pengangkutan ada angkutan darat, perairan, udara, dan aktivitas penunjang angkutan, pos dan kurir. Nggak ada yang masuk di sini ya. Yang masuk hanya 52. Ya, dari semua ini yang bisa jadi adalah 52 karena di situ ada dan aktivitas penunjang angkutan. Nah, masih sedikit, masih bisa masuk lah itu. Tapi kita klik aja, kita lihat di sini pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan. Mungkin aktivitas penunjang angkutannya. Ya, kita klik. Ya, di sini ada penunjang angkutan darat, perairan, jasa pelayanan bukan, bongkar muat juga bukan, ini single purpose. Aktivitas penunjang angkutan lainnya mungkin bisa jadi. Kita klik ya. Nah, kita klik. Di sini ada JPT. Ini semua tentang barang ya. Tidak ada yang orang yang mati ya. Mungkin yang paling terakhir yang bisa masuk ya, 52299. Kita klik itu. Di sini kalau lihat dari deskripsinya, pengepakan barang tidak masuk ya. Jadi yang H ini kita coret, dia tidak masuk ke dalam yang kita cari ya. Jadi H coret. Dan sekarang yang N ya, karena tadi HNQS, mau tidak mau untuk cari kabelnya harus kita buka itu ya, HN. N ini untuk penyewaan ya, hanya penyewaan kendaraan untuk orang sebenarnya, jadi tidak masuk ini ya, aktus penyewaan di situ. Kecuali sewa mobilnya bisa masuk ya, yang 77. Tapi untuk pemakamannya orang di sini tidak masuk ya. Berarti ke yang lainnya ya. Sekarang yang Q ya, yang Q kesehatan manusia dan aktivitas sosial. Karena di situ ada tertulis aktivitas sosial. Jangan-jangan ini hanya sosial saja ya. Nah, di situ ada kesehatan manusia
sosial di dalam panti, sosial tanpa akomodasi. Tidak masuk semua di sini, tidak mungkin tanpa akomodasi ya. Jadi ini tidak masuk, kita coret lagi yang key. Hanya tinggal S. Ya, kalau begitu hanya ada tinggal S. Ya, yang S adalah aktivitas jasa lainnya. Nah, kita klik itu, ya kita klik S. Nanti di sini ada 3 turunannya. Ya, ada 3 aktivitas keanggotaan tidak masuk, referasi komputer juga tidak masuk ya. Di sini ada yang tanya referasi AC apa segala, berarti dia masuk 95 ya. Banyak yang tanya yang perbaikan AC di mana. Dia masuk di 95 karena barang keperluan rumah tangga ya. Setelah itu 96 aktivitas jasa perorangan lainnya. Bisa jadi ya. Bisa jadi kita klik ya. Yang paling atas jasa perorangan untuk kebugaran tidak masuk. Yang 62 aktivitas penatu tidak masuk. Yang nomor 3 69 itu 969 aktivitas jasa perorangan lainnya. YTDL itu maksudnya yang tidak ada di tempat lain, yang tidak ada di 961 dan 962 itu maksudnya YTDL ya. Kita klik itu. Nah, bisa jadi. Setelah itu 6991 itu aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI ya. Setelah itu 96 aktivitas jasa perorangan lainnya. Mungkin yang paling atas ya, karena di situ ada sudah aktivitas pemakamannya, kita klik. Nah, jadi hanya ada satu turunan 96910. Nah, kita klik itu. Nah, kita baca ya. Kelompok ini mencakup usaha jasa pemakaman dan kegiatan ya. Kegiatan yang berhubungan dengan pemakaman itu ya. Seperti penggalian kubur, mobil jenazah yang menyediakan mobil pemakaman dan pembakaran mayat ya, bagi yang kebiasaannya adatnya membakar ya manusia atau hewan dan kegiatan yang terkait. Nah, jadi kita bisa sudah melihat ya cara untuk mencari kabel yang tepat gitu ya. Sudah berapa saya kasih contoh? Ulang lagi ya. 3. Kayaknya belum siap kita lihat ini ya. Ini yang semalam semua masuk ke WA saya, Pak. Bagaimana dengan LPG, bahan bakar gas gitu ya. Ini eceran. Karena ini eceran, perdagangan eceran. Nah, kita langsung ke G berarti ya. Karena ini requestnya adalah perdagangan eceran. Nah, kalau misalnya ada perdagangan eceran, kita langsung enak carinya ya. Karena ada di menu yang G. Ya, yang G ya. Kita klik yang G. Jadi fokus kita adalah bahan bakar gas dan LPG ya, LPG. Kita G, kita klik yang eceran 47 paling bawah ya. Oke. Jadi bahan bakar ya, bahan bakar yang 71 berbagai macam barang di toko, tidak boleh ya jualan barang di toko ya. Bahan bakar. Yang 72 makan minum, tidak pas. Yang 73 bahan eceran khusus bahan bakar kendaraan motor. Mungkin ini ya. Karena ini LPG ya. LPG bahan bakar. Ya 73 yang paling pas di antara semuanya ya. 73 kita klik. Setelah itu hanya ada satu turunan, peran eceran khusus bahan bakar dan kendaraan bermotor. Kita klik itu. Ya. Di situ yang 301 peran eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas ya. Ya ini sudah yang nomor 1 ya. Tambahin lagi nomor 2 begitu. Jadi ketemu sudah ya kabel bahan bakar LPG itu. Begitu ya cara-caranya. Ada lagi mau diulang lagi? Cari yang lain? Bisa ya? Cukup dulu mungkin. Bisa, cukup. Oke, siap. Lanjut. Oke, kita lanjut ke OSS-nya ya. Sebelum lanjut Mas Martin, itu tadi Sibaku Mobile ya. Jadi bisa Sibaku Mobile. Ya, bisa di-upload di Play Store ya. Di HP teman-teman juga ada sih. Ya. Ya, di Play Store. Ya, itu aja sih. Ada Ya, beberapa soalnya yang betul. Japri nanyain ke saya itu apa. Ya, makasih ya.
Pak. Shibaku Mobile ya. Ya, Jadi oke. kalau kita punya handphone di Play Store ketik aja Shibaku Mobile. Ya. Ya, silakan Oke. dilanjutkan. Ya. Oke. Kita sekarang kunjungi webnya OSS ya. Tadi klik di sini Bapak Ibu, karena ada yang masih tanya saya untuk OSS itu apa yang kita klik gitu ya. Nah, klik di sini oss.go, titik itu dot ya, jangan ditulis dot di situ ya. OSS dot titik ya, pakai bacanya ya. OSS titik go titik id ya. Jadi dot titik itu kita sebut dot ya. Enter. Nah, enter ya. Nah, begitu kita enter, kita akan masuk ke webnya atau rumahnya OSS RBA ya, yang mereka. Nah, seperti ini ya tampilannya. Jadi ini pengumuman. Nah, namanya pengumuman, apalagi di situ penting, berarti harus dibaca, jangan dilewat-lewatin aja. Ya, itu untuk apa? Bagi yang memiliki akun OSS 1.1 ya, sudah memiliki user di 1.1, nah klik yang ini masuk sekarang, klik masuk sekarang ya. Yang sudah memiliki akun dari OSS 1.1, klik sekarang ya. Jangan kalau misalnya mau daftar berarti jangan pakai ini ya, mesti dikeluarkan dulu ya kalau daftar. Jadi kalau misalnya dapat user dari 1.1, klik yang masuk sekarang ya. Kalau misalnya daftar jangan klik ini ya, klik yang di sini, daftar di sini ya. Ini daftar, ini masuk kalau sudah mendapat user ya, username di email kita yang terbaru, baru masuk sini. Yang tadi kalau misalnya ada user dari OSS 1.1, klik yang itu tadi ya, klik yang itu tadi. Oke. Nah, ini seperti materi saya ya, yang ada di sini saya salin ke materi. Nah, di sini Bapak Ibu rekan-rekan paling tidak tahu lah ini fitur-fiturnya ya, menu-menu ini, tahu cara kita membuka-bukanya. Boleh juga membuka pakai handphone atau lebih bagus sedikit pakai tab ya. Kalau kita lagi di jalan tidak perlu buka komputer ya. Jadi saya selalu pakai tab. Apalagi yang bertanya-bertanya itu, Pak ini urgent, semuanya urgent ya. Mana yang saya pilih gitu ya. Karena setiap yang WA selalu urgent. Ya. Jadi saya mesti pakai tab. Tidak bisa Bu pakai komputer, mesti ke kantor dulu ya, kelamaan. Nah, di sini ada menu beranda sama tadi. Ini hanya menu kalau kita sudah masuk ke dalam. Bagaimana sih mau kembalikan ke awal seperti posisi sedia kala, berarti kita klik beranda gitu ya. Kita akan ke menu awal lagi. Itu maksudnya beranda. Atau bahasa lainnya bisa home gitu ya. Ke menu yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui kabel itu masuk resiko rendah, masuk resiko menengah rendah, masuk resiko menengah tinggi, atau masuk tinggi. Nah, sebelum kita membuat pasal 3 yang masuk dan tujuan, ada bagusnya kita cek di sini dulu. Ya, kita cek di sini dulu, atau begitu kita mengerjakan, kita bisa copy paste uraiannya di sini ya. Bagi teman-teman Bapak Ibu atau di sini banyak dari pegawai ya gitu ya. Karena banyak yang WA, Pak, tugas saya ajak lah ya. Saya sudah pusing katanya. Ya, bagi yang pegawai juga untuk mengerjakan pasal 3, nah saya ajarkan di sini ya. Kita share di sini untuk mempermudah dan untuk juga biar cepat. Ya, biar cepat dan tidak salah. Ya. Di sini ada kolom informasi ya. Jadi, bagaimana caranya kita mengisi pasal 3 maksud dan tujuan, plus bagaimana caranya kita mengetahui KBLI yang kita pilih itu masuk ke tingkat resiko apa ya, masuk tingkat resiko apa, dan apakah kabel yang kita pilih itu boleh resiko rendah, boleh menengah rendah, karena tidak semua KBLI bisa dikerjakan sama mikro.
sekali lagi, tidak semua KBLI bisa dikerjakan sama yang modal usaha mikro 1 miliar ke bawah. Tidak semua KBLI. Ada KBLI tertentu yang langsung kecil. Artinya mikro tidak boleh. Pak, dampaknya apa? Di OSS tidak bisa lanjut. Mesti di-up-kan. Nanti saya kasih tahu bagaimana caranya supaya bisa yang risiko rendah ya sudah terlanjur mikro, bagaimana caranya supaya yang bisa masuk ke kecil gitu ya, karena KBLI itu ada khusus tidak bisa mikro ya, hanya yang kecil ya. Sekali lagi ingat, yang ini diingat ya, mikro itu biar kita enak, ingat dulu, mikro itu 0 sampai 1 miliar mikro ya, mikro. Yang kecil itu 1 miliar sampai 5 miliar. Jadi kalau 1 miliar pas bagaimana Pak? Apakah dia masuk mikro atau masuk kecil? 1 miliar pas masuk mikro. Berarti kecil itu 1 miliar plus 1 ya. 1 miliar plus 1 sampai 5 miliar ya, itu kecil. Oke. Nah, 5 miliar plus 1 sampai dengan 10 miliar itu menengah. Ya, 10 miliar ke atas itu besar. Itu harus diingat ya, itu harus diingat. Nah, sekarang kita cari di sini informasi ya. Informasi kita lihat tadi. Nah, di sini ada informasi, ada menu KBLI 2020. Jadi jangan lagi bertanya 2017, di sini sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kita satu-satu dulu menunya ya. Satu-satu. Apa sih maksudnya KBLI 2020? Jadi begitu kita mau ngisi pasal 3, mau mengetahui KBLI itu masuk risiko mana, kita klik informasi. Saya ulang ya. Karena banyak wajah yang tidak siap saya lihat ya. Informasi, oke. Klik informasi plus kita klik ini KBLI ya, KBLI 2020 kita klik. Kasusnya bagaimana kita mengerjakan pasal 3 plus mengetahui KBLI itu masuk risiko apa gitu ya. Nah, itu yang kita klik tadi ya, informasi, habis itu KBLI. Nah, setelah itu kita masuk ke sini ya. Kita masuk di sini, ada di sini kolom pencarian ya, kolom pencarian ya. Nah, di kolom pencarian itu masukkan KBLI tadi. Boleh masukkan KBLI ya, boleh juga memasukkan kalimatnya. Misalnya kita mau cari komputer, nah kita klik komputer. Ya, boleh juga masukkan KBLI-nya tadi. KBLI 53 20 berapa tadi saya catat ya. JNE kurir. Ini aktivitas kurir ya. Agen kurir ya. Nah, ini ya. Nah, ini KBLI ini diklik ya, ini kan keluar warna biru ya. Kalau kursorku ke situ, garisnya keluar warna biru ya. Nah, sekali lagi kalau saya lihat kursor saya ke situ, keluar garis biru, betul ya. Nah, untuk supaya kita bisa lihat, kita klik itu yang garis biru itu ya. Nah, akan ditampilkan ke uraiannya, ke resikonya masuk apa tadi itu ya. Nah, bagi Bapak Ibu rekan-rekan, apalagi yang membantu notaris, dalam hal ini pegawai, begitu mengerjakan KBLI ini, nah ini tinggal di copy paste. Ya, di copy, di paste, oke. Nah, copy paste, di copy ya. Masukkan ke Word di pekerjaan kita. Nah, langsung tempelkan aja di situ ya. Di akte pasal 3 itu langsung jangan diketik lagi. Nah, boleh lah kalau diketik tapi capek, bisa juga typo ya. Jadi ini banyak nanti dan ketulisnya dam, macam-macam lah ya. Nah, jadi lebih baik di copy paste ya. Ini copy paste, pindahkan ke Word pasal 3. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kita mencari ini KBLI ya. Kita mencari KBLI ini risiko mana? Di sini ada ruang lingkup. Artinya ruang lingkup itu apa? Jadi KBLI 53202 ini ada ruang lingkupnya yang dia harus kerjakan. Di sini seluruhnya. Berarti artinya seluruh dari uraian ini boleh dikerjakan. Oke, boleh dikerjakan. Ya, karena ada satu KBLI yang kementeriannya bisa lebih dari satu.
ya bisa masuk perdagangan, bisa industri. Nah, itulah yang membedakan adalah ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ya. Dan itulah sebabnya saya katakan di sini ada penapisan ruang lingkup. Jadi KBL 2017 yang aktanya tidak sama, di ruang lingkupnya jadi aneh gitu ya. Karena uraiannya tidak sama, nomornya tidak sama ya. Nanti di lapangan yang jadi salah. Oke, jadi ruang lingkup ini seluruh artinya seluruh ini boleh dilakukan. Nah, itu maksudnya ya. Oke, kita klik ini seluruh. Begitu klik ini seluruh, di sini ada muncul otomatis skala usaha mikro. Artinya apa? KBLI 5320 untuk JNE itu boleh dilakukan mikro. Mikro tadi usahanya berapa? 0 sampai 1 miliar ya. Boleh mikro ya. Luas lahan yang kita pakai lokasi tempat usaha tidak diatur ya, tidak diatur. Resikonya apa? Menengah rendah. Nah, kalau menengah rendah, izinnya apa? Sertifikat standar ya. Tapi kalau menengah rendah, sertifikat standar yang langsung terverifikasi karena harus mengklik format-format pernyataan saja karena dia menengah rendah ya. Formatnya menjaga lingkungan, menjaga kesehatan, ya itu yang diklik. Begitu diklik akan terbit SS yang terverifikasi karena dia menengah rendah. Menengah tinggi SS yang harus perlu persetujuan dari menteri, seperti itu ya aturannya. Nah, lamanya berapa lama waktu supaya hari sebelum waktu perkiraan mulai berproduksi ya. Jadi harus sudah dikerjakan gitu ya. Nah, paling lama di sini adalah 90 hari. Ya, 90 hari harus sudah dikerjakan gitu ya. Di sini masa berlaku NIB ya tentu menjalankan berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. Ini aturannya sama seperti OSS 1.1 ya. Jadi OSS 1.1 NIB dan izinnya masih terus berlaku sepanjang sudah berlaku efektif ya, masih terus berlaku. Nah, ini cara mencarinya ya. Jadi mikro boleh, usaha kecil boleh, menengah boleh, usaha besar boleh. Di sini ada tertulis parameternya PMA. Tidak usah lagi kita lihat salinan lampiran yang tebal-tebal itu, di sini aja sudah di sistem. Karena itu pemateri-pemateri KPM mengatakan bahwa 90% yang kita bertanya 90% itu sudah ditanamkan sebenarnya di OSS RBA ya, sudah terjawab. Apakah boleh, apakah tingkat risikonya apa, PMA apakah boleh gitu ya. Nah, jadi ini untuk mencari KBLI dia masuk ke tingkat risiko apa, setelah itu perizinan usahanya namanya apa. Oke. Mas Martin, Selanjutnya, mau nanya, Mas Martin. Ya. Yang jangka waktu 90 hari itu jangka waktu apa ya? Oke, kita baca ya. Ya, Jangka waktu paling lambat 10 hari. 90 hari. Biasanya seperti itu titik ya, tidak ada terusannya. Artinya Iya. kalau ini 90 hari ternyata 90 hari sebelum waktu perkiraan mulai berproduksi ya. Jadi nanti di OSS RBA, apakah Anda sudah memiliki izin tersebut? Begitu kita bilang belum, ya. Apakah usaha ini sudah berjalan? Begitu nanti kita prakteknya. Begitu kita klik belum, nanti akan muncul di bawahnya. Kapan mau berproduksi? Kapan kira-kira ini mau dijalankan? Nah, dikasih waktu ini 90 hari. Ya. Oke, makasih. Oke, itu yang 53202 ya. Yang lainnya kita cari, misalnya KBLI yang lainnya. Kita masuk dulu di beranda ya, ulang-ulang ya. Saya kasih contoh lagi. Tadi posisinya seperti ini ya. Ya, kita mau mencari KBLI yang lainnya. Ya, KBLI yang lainnya. Tadi bagaimana cara carinya? Nah, ini kita klik informasi. Klik klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, kita klik ini ya.
KBLI apa yang paling famous gitu ya. 46900 peran besar berbagai macam barang. Itu KBLI sejuta umat ya. Nah, kita cari di pencarian KBLI itu ya. KBLI, kita klik tadi pencarian, masukin tadi KBLI-nya, nomornya berapa, kodenya. Nah, sesuai dengan apa yang kita kerjakan di pasal 3, biar kita tahu ini izinnya apa, tingkat resikonya apa, dan berapa lama ya. Setelah itu kita klik ini ya, tadi kita copy paste ya, taruh di Word kita pasal 3 ya. Kita klik ini untuk mengetahui dia masuk skala apa, apakah mikro boleh atau tidak gitu ya. Nah, di sini ya untuk PMA ada diatur ya. Ini untuk PMA, artinya kalau ada tulisan di PMA boleh ya, PMA boleh. Oke, di sini perubahan besar berbagai macam barang ya. Uraiannya seperti ini ya. Kelompok ini mencakup usaha perubahan besar berbagai macam barang yang tanpa kekhususan barang tertentu. Artinya semua barang ya, tapi bukan makan dan minum ya. Ya, tidak termasuk kulaan ya, kulaan barang gitu ya. Nah, ditanya di sini sebagai grosir atau tidak. Jadi begitu pelaku usaha memilih KBL ini 46900, kita tanya, "Bos, kulaan kah? Grosir kah?" Misalnya iya, berarti ruang lingkupnya kita klik ini. Nah, ya kan? Misalnya grosir perkulaan yang berbentuk toko, jadi toko dengan sistem pelayanan sendiri, ya toko sendiri, ya berarti yang bawah ya. Ini ada ruang lingkupnya sesuai dengan ruang lingkupnya. Nah, misalnya dia grosir ya atau kulaan, kita klik aja ini. Ya, kalau kita misalnya ragu masuk yang mana, kita lihat ruang lingkupnya. Ya. Nah, di sini ternyata mikro boleh. Skalanya adalah usaha mikro, ya. Luas lahan tidak diatur, tingkat risikonya rendah. Ya, sesuai karena tingkat risikonya rendah, maka dia hanya terbit NIB. Ya, NIB saja. Tidak ada SS-nya, ya. Karena prosesnya langsung berlaku efektif, makanya di sini jangka waktunya strip. Ya, karena hari itu juga berlaku efektif ya, tidak ada waktunya karena langsung berlaku efektif. Di sini kecil boleh ya, menengah boleh, besar boleh ya. Di sini ditulis. Ya, itu contoh kedua. Contoh ketiga lagi. Biar kita fasih gitu ya. Biar kita fasih. Contoh ketiga apa ya? Kode KBLI berapa? Kita masuk ke yang menengah tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke konstruksi. Informasi kita klik ya, informasi kita klik. Setelah itu kita klik KBLI-nya ya, kita klik KBLI-nya ya. Habis itu kita klik kodenya kita masukin ya. Ini kode yang tidak ada di KBLI 2017 tapi ada di kode 2020 ya. Konstruksi jalan raya 42101 ya. Oke. Ini di kode KBLI 2017 tidak ada ya. Di 2017 dia 42111 ya. Sudah beda bunyinya ya. Ini yang saya katakan tadi. Bagaimana Pak kalau di akte kita tertulis dan di input di SABA adalah kode 42111. Dulu masih zaman kode KBLI 2017 ya kan. 42111 itu konstruksi jalan ya, jalan raya bunyinya gitu ya. Nah, di KBLI 2020 tidak ada gantinya ini. Deskripsinya itu berbeda. Yang ini ada jalan landasan terbang. Ya, kalau tidak salah yang deskripsinya agak berbeda dengan yang KBLI 2017 ya, agak berbeda. Nah, ini kita klik ya, kita klik. Kalau untuk misalnya dia main lelang, ikut tender,
Ya, memang dari panitia sudah memakai KBLI 2020 ya, sudah memakai KBLI 2020 mereka. Kita klik itu KBLI-nya 42101. Ya. Begitu kita klik, ya ini PMA boleh ya. PMA boleh sesuai dengan pasal 12 ya. Kalau kita buka perka 4, nah saya tunjukkan ya, PMA 1 aja. Saya 1 ini peraturan perka 4 tahun 2021 pasal 12 di sini bunyi. Nah, kita pergi ke pasal ini biar tahu ya, biar tahu. Ini saya siapkan pasalnya. Ini ya, perka 4 tahun 2001 yang tadi di depan ke pasal 12. Ini untuk usaha besar ya, skala untuk usaha besar. Salah satunya adalah PMA ya, pasal 11 untuk UMK. Kalau tidak salah ya, pasal 11 itu untuk UMK. Ini ya, pasal 11 untuk UMK ya. Pasal 12 untuk yang besar. Ya, ini ya, usaha besar. Jadi ada yang tanya, Pak, pasal 12 itu apa untuk PMA saja? Tidak ya, ini untuk usaha besar. Bukan hanya PMA, PMDN juga kalau usahanya besar ya. Di sini tidak dituliskan khusus untuk PMA, tapi dituliskan usaha besar ya. Nah, tadi pasal 12 ya. Pasal 12 ayat berapa tadi? Pasal 12 gitu aja ya. Oke. Oke, kita ke pasal 12. Ini sudah pasal 12 untuk konstruksi tadi ya. Berarti yang C ya, yang C ini. Ya, yang C ini ya. Oke ya, yang C. Konstruksi. Ini untuk PMA ya. Kalau misalnya PMA, kita baca dulu yang di atasnya. Ketentuan total investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ya, 5 miliar 10 miliar dikecualikan untuk beberapa kegiatan usaha. Nah, jadi di ayat 2 itu ternyata bagi PMA ya, bagi PMA total investasinya lebih besar 10 miliar di luar tanah dan bangunan per, ditanyakan per bidang usaha KBLI 5 digit ya, per lokasi 5 digit, tapi dikecualikan ya, tapi dikecualikan untuk beberapa kegiatan usaha, termasuk konstruksi di sini ya, yang C-nya ya. Jadi khusus konstruksi, yang di atas khusus perdagangan, makanan dan konstruksi yang C ya. Nah, khusus untuk kegiatan usaha jasa konstruksi lebih besar dari 10 miliar. Lebih besar berarti harus lebih dari 10 miliar. 10 miliar plus 1. Pak, ini apa? Apakah di akte atau bagaimana? Ini yang ada di OSS investasinya ya, investasinya ya. Jadi investasinya itu 10 miliar plus 1. Untuk modal store-nya kalau di akte berdasarkan pasal 12 juga ya, kalau tidak salah ayat 7 ya di sini ya. Bagi PMA sebagian bermaksud modal store paling sedikit 10 miliar ya. Jadi untuk saat ini PMA modal ditempatkan atau di store paling sedikit 10 miliar. 10 miliar boleh. Yang di atas yang ditanyakan adalah investasi. Investasinya halus plus 10 miliar plus 1 ya, enggak bisa 10 miliar pas ya. Jadi di sini lanjut ya, yang konstruksi khusus untuk kegiatan usaha jasa konstruksi lebih besar 10 miliar di luar tanah dan bangunan. Berarti tanah dan bangunan itu tidak dihitung, adalah per 4 digit awal KBLI. Per 4. Berarti bukan 5 digit ya,
4 digit. Yang mana maksudnya yang huruf C ini? Nah, saya tunjukkan ya, yang C ini maksudnya yang bagaimana. Jadi per 4 digit maksudnya seperti ini ya. 4210. Nah, ini per 4 semua. Makanya di sama sistem itu diblok ya, hanya merah. Berarti yang 10 miliar ya, investasi 10 miliar yang 4210, 4210, 4210 itu boleh dalam 110 miliar semua. Berarti yang 01, 02, 03, 04 itu hanya 4 KBLI saja ya. Ini semua boleh 10 miliar. Itu maksudnya pasal 12 ya, 10 miliar. Begitu cara bacanya ya. Karena ditahan sama sistem merah-merah itu hanya 4 digit saja. Jadi maksudnya ini saya kembali lagi ya, biar kita paham ya. Yang C ini khusus untuk kegiatan usaha jasa konstruksi lebih besar 10 miliar. Lebih besar 10 miliar artinya 10 miliar plus 1 ya. Di luar tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan tidak dihitung sesuai dengan pasal 11 di atas sebenarnya ya. Nah, di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan koma adalah per 4 digit awal KBLI. Awal ya, yang awal. Nah, di sini maksudnya yang 4 digit awal itu yang ini 4210. Kalau 42101 itu 5 digit. 42102 5 digit. Tapi tadi per 4 digit awal berarti 4210. Jadi semua yang 4210 itu 10 miliar. Hanya ada 4 KBLI. Jadi begitu PMA keempat KBLI ini boleh dia 10 miliar. Ini kalau di pelaporan LKPM namanya satu golongan. Nah, satu golongan, satu kelompok. Kalau kita sering mengisi pelaporan LKPM di 1.1, di situ ada tertulis satu kelompok. Ini maksudnya satu kelompok, satu geng gitu ya, satu grup. Jadi satu kelompok itu 4210 1, 4210 2, 4210 3, 4210 4. Nah, itu satu kelompok namanya. Di sini tidak ada 4210 5 ya, tidak ada. Hanya ini saja berarti KBLI-nya karena di depannya sama. Berarti yang 10 miliar itu untuk PMA tadi hanya 4 KBLI ini saja yang bisa 10 miliar plus 1. Pak, kalau ini kita masukin semua di akte, apakah harus 40 miliar? Bukan. Tetap dia 10 miliar. Ya, tetap dia 10 miliar. Terus bagaimana cara kerjakan DOSS-nya? Dulu DOSS 1.1 yang ini dikerjakan dulu 10 miliar plus 1. Ya, 10 miliar plus 1 dikerjakan. Lantas bagaimana dengan kabel yang kedua? Apakah plus 10 miliar plus 1? Ini kabel yang kedua 10 juta boleh. Kenapa? Karena digabungkan dengan kabel yang pertama sudah 10 miliar. Misalnya yang kabel pertama 10 miliar 10 juta gitu ya. Kabel kedua tidak perlu lagi 10 miliar. Kabel kedua cukup bisa misalnya 10 juta. Berarti sudah totalnya berapa? 10 miliar 20 juta. Sedangkan aturannya di sini 10 miliar. Ya, 10 miliar untuk per 4 digit KBLI. Nah, itu artinya yang penting 4 digit kabel yang sama 10 miliar itu jatahnya. Berarti yang ini ya jatahnya ini totalnya 10 miliar itu maksudnya. Yang bagian C tadi ya. Itu maksudnya. Ini bisa dilihat di sistem, bisa dilihat pelaporan LKPM. Itu cara membacanya ya. Ya, jadi yang ini mesti dulu, yang pertama ini mesti harus lebih 10 miliar dulu ya. 10 miliar plus 1, 10 miliar 10 juta ya. Yang kabel kedua boleh tidak 10 miliar. Dia boleh 10 juta. Di total sudah 10 miliar 20 juta. Yang ini 10 miliar lagi, 10 juta lagi. Ya sudah 10 miliar 30 juta. Tapi pekerjaan ini nanti pasti dimintain mesin masalahnya. Masa mengerjakan jalan mesinnya misalnya molen itu yang ada semennya ya. Di punya pelaku usaha yang ada semennya bunyi-bunyi itu untuk nyemen pakai molen itu ya, gilingan. Ya, mungkin pelaku usaha punya alat itu untuk jalan, tetapi begitu dia buat rel, tidak mungkin rel pakai molen lagi ya. Mungkin rel itu pakai alat yang lainnya kah? Nah, alat itulah yang dikasih masuk di peralatan dalam negeri. Berapa alat itu? Belinya gitu ya. Nanti kita praktek. Itu cara membaca
untuk PMA ya, cara membaca PMA. Oke, kita masuk tadi jalan raya ya. Nah, itu cara membaca aktenya tadi. Kita masuk jalan raya 42101 ya. Sekali lagi ini di copy paste, masukkan ke akte ya, pasal 3 biar tidak typo, juga lebih simpel mengerjakannya. Lah, ini langsung konstruksi bangunan sipil kita klik ya. Begitu kita klik, kita lihat dalamnya ini masuk risiko apa ya, risikonya apa. Jadi yang divalidasi itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama adalah modalnya untuk memvalidasi apakah dia masuk ke mikro, ke kecil, menengah, atau besar ya, modalnya. Yang kedua yang divalidasi adalah KBLI-nya. Apakah KBLI itu masuk ke rendah, risiko menengah, atau tinggi gitu ya. Menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi. Jadi yang divalidasi ada dua. Oke, di sini ruang lingkupnya hanya satu. Ya, hanya satu. Ruang lingkupnya hanya ini saja yang boleh dikerjakan. Ya. Nah, yang paling terakhir ada tulisan kode subklasifikasi BS001. Ini kode apa ini? Ini kode yang ada di SBU. Konstruksi. Ya. Ini adalah kode yang ada di konstruksi. Nah, saya tampilkan ini, nanti saya bagikan juga. Ya, kita ingatkan dulu ini BS001 ya. Ini konstruksi. Saya punya konstruksi ini ya.